akan ngomong ke api ini gitu kan. Tapi bukankah kalau eh, ngomongkan kejelekan kita itu juga ada batasnya, Mbah, termasuk aib. Bahwasanya kan kalau saya tahu itu Allah itu kan juga telah menutup aib kita. Nah, apa kan tidak mungkin kan kita buka bahwasanya Allah itu sudah menutupnya. Gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nami kula Nur Majid, asal Pasuruan. Ngeten Mbah, tadi lapor alhamdulillah 10 bulan yang lalu kula sampun melangsungaken pernikahan. Yo apa ya kan. Ana wong kandha nikah kok surak lho. Yo besar. Oke, saya memahaminya sebagai saking cinta kita satu sama lain ya. Saking akrabnya kita, saking legowonya hati kita satu sama lain, maka ana wong kandha rabi ramene kaya ngono. Durung meneh meteng, wis meteng ta gorong? Alhamdulillah sampun. Loh, oh, ya. Ayo takon. Diapakno kok iso meteng iku ya. Ora. Kok iso iku lho. Kok SMS ta kok WA ta kok inbox. Kaya apa? Ta mergo adus bareng. Ya, Mas. Niat kula teng mriki nyuwun pendonga teng sampean kali sangu napa dalam mengarungi rumah tangga ke depan niki, Mbak. Kedua, nedi sampean paringi nami putune niki, Mbak. Nggih pun ngoten mawon, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gembel. Saya dari Caroban. Mbah pernah menerangkan tentang wahyu, ilham, maunah dan karomah. Pertanyaan saya kepada Mbah, bagaimana agar software kita cukup untuk agar lebih banyak mengakses ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Fajar saking Surabaya, Mbah. Kula ini semua respon Anda itu akan menjadi ikon atau identitas Anda loh ya. Engko nek ana wong takon padang bulan sing disir, oh sing cangkeme brawokan iki lho. Nanti menjadi definisi loh nanti. Ayo Mas ke Surabaya. Kate takon apa? Apa? Sampai lali sing salah. Soale cangkemmu iku sing gare lali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasruddin, Mbah, dari Bojonegoro. Mbah Nun, kula beberapa kali ngalami beberapa insya Allah sedikit hal dibanding pengalaman teman-teman, apalagi pengalaman Mbah Nun. Saya orang bodoh, Mbah Nun. Kula lare gak cetha. Kula nyamung nyuwun pangestune Mbah Nun. Kula pengen nglampahi penguripan mengajeng niki Mbah Nun. Sesuai kalian sing dikarepaken Gusti, sing dikarepaken Allah pas nyitakaken kula. Kula nyuwun pangestune panjenengan Mbah Nun. Sembarang kok dibengoki lho arek-arek ya Allah. Kan kok tak lokno lho, hanya dasar cangkem silit ya arek.
Mbak Nun kalih nyuwun izin nek angsal kula pengen ngambung tangan jenengan kalih ngerangkul jenengan. Orang yang mencium tangan saya mungkin jadi orang yang tersesat. Karena dia salah sangka kepada saya. Dipikirnya saya itu pantas dicium tangan saya. Padahal saya sebenarnya tidak punya kepantasan untuk itu. Sakaremu saiki. Iya. Tapi pokoknya nek anggaran iki wong mesti terjebak, tertipu ini. Tertipu oleh saya. Belum tentu saya itu pantas di. Tapi Allah melihat bukan sayanya yang Allah lihat adalah bahwa Anda punya husnudzon dan itikat baik untuk menghormati orang lain, dan itu kan Insyaallah. itu rapopo. Jadi insyaallah sing tutuk swarga iku oleh ngambung iku, tapi sing diambung tangan iku gurung tentu mlebu swarga. Soalnya swargane lebih dhuwur. Gak. Yo. Kita jawab dari awal ya. Pertama, apakah cinta itu? Cinta itu bisa Anda definisikan berdasarkan cara pandang atau sudut pandang atau jarak pandang yang Anda tentukan. Misalnya kalau Anda ngomong fisika dan biologi, cinta adalah energi dinamis. Ya. Cinta itu roh. Cinta itu energi. Ya kita menjelaskannya gitu, energi. Atau bisa juga menjawab, cinta itu tauhid. Tauhid itu adalah pergerakan untuk menyatu. Jadi agama itu adalah tauhid, Islam itu ya tauhid, maka Islam itu ya cinta. Dimana Anda diciptakan terpisah dari berbagai hal, kemudian Anda disuruh Allah untuk menyatu kembali. Nah, proses dinamis menyatu kembali itulah cinta. Ya wong nek sir-siran mergo cinta lak mesti kepengin kepethuk. Mari kok gak trimo kepethuk tok ya mari nempel barang. Nemplek barang. Terus mau muni-muni barang. Jadi tauhid itu cinta. Tapi kalau Anda tanya wujudnya apa? Tergantung kasusnya apa. Kalau kasusnya adalah pohon salak, maka angin itu yang mengantarkan cinta biji salak itu ke tempat-tempat yang membuat dia bisa berbuah. Jadi wujud cinta itu tidak bisa didefinisikan kecuali Anda menyebut kasusnya apa. Kalau laki-laki perempuan bentuknya gitu, kalau Anda sama tanaman, arek-arek karo kere ya ono bentuknya cintane ya ono. Gitu ya. Jadi bentuk cinta. Jadi cinta itu bisa mewujud sesuai dengan di wilayah apa wujud itu terjadi gitu loh. Jadi misalnya ada software di komputer yang berlaku di Macintosh maupun di Windows ya, ada namanya JavaScript. Kalau Anda install Microsoft Word atau Corel Draw atau Photoshop atau apa itu, Anda tetap harus update JavaScript-nya itu. JavaScript itu satu software, satu alat rohaniah yang bisa nggaduk sesuatu yang sebelumnya tidak gaduk. Itu namanya JavaScript. JavaScript itu dulu yang bikin adalah anak-anak Yahudi, anak-anak Israel yang selama dia utak-utak golek akhirnya dari program JavaScript itu dia ngombe kopi Jawa. Makanya namanya juga JavaScript, bukan Indonesia Script. Anda lihat aja di komputer ada JavaScript toh, dan harus update terus kan gitu. Jadi cinta itu sesuatu yang kalau menurut saya semua ini ada karena Allah cinta. Kalau Allah tidak sedang menggerakkan atau menghembuskan cintanya, kita nggak perlu ada, nggak akan ada. Makanya di Quran kan ada banyak ayat-ayat. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka kalau memang mereka cinta kepadaku, suruh ikut langkahmu kan gitu kan. Fattabi'uni, gitu kan. Maka aku juga akan membalas cinta mereka kan. Cari di Qurannya, search cinta gitu. Wahai Muhammad, kalau memang mereka cinta kepadaku, maka suruhlah mereka untuk mengikutimu, maka aku juga akan mencintai mereka. Terus ada ayat lainnya juga. Semua kita yang kita lakukan, kita sholat, kita puasa, kita apa segala macam itu landasannya dan tujuannya adalah cinta, pencapaian cinta. Jadi cinta itu luasnya tidak karu-karuan.
Nek sing kok maksud cinta karo lanang karo wedok iku gampang. Itu. Nah yang Anda maksud apa saya tidak tahu deh. Pokoknya cinta itu ya the whole thing. Totalitas seluruh alam semesta dan kehidupan ini karena cinta itu. Nanti dalam drama Musungi banyak filosofi-filosofi seperti itu bulan depan insya Allah ya. Tanggal 15 April itu. 16 atau 15? 16 April ya. Nanti ada banyak ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Ya. Oke Mbak ya gitu ya Mbak ya kira-kira ya. Karena saking luasnya cinta itu maka dia tidak pernah bisa didefinisikan. Isku mek koyo cahaya misalnya cahaya ya. Nek gak ono cahaya kon gak bisa mencintai sapa-sapa mergo gak ketok ya. Tetapi sesungguhnya Anda kan tidak bisa melihat cahaya. Yang Anda bisa lihat adalah benda yang ditimpa oleh cahaya, gitu ya. Terus cahaya itu juga ada dua macam. Ada cahaya yang dihasilkan atau diproduksi oleh perapian atau listrik, neon, apa, bolam, lampu motor, semua yang ada dalam teknologi modern itu kan cahaya yang dihasilkan oleh teknologi apa, listrik. Tapi ada cahaya yang tidak kelihatan, benar-benar tidak kelihatan dan justru bisa mewujud lebih hebat daripada cahaya yang kelihatan. Saiki nek kon pinter gelut nek gano cahaya kan ya wis jurusmu gak berlaku toh. Kating ngene. Gano cahaya kan bingung. Meskipun agak membingungkan kenapa pengantin baru itu tidak suka cahaya. Padahal kok iso keliru nglebokno ning kok. Tapi cahaya yang sejati adalah cahaya yang awal, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah ciptaan Allah, piar gitu. Dan itu bukan Allah memancarkan cahaya, Allah adalah cahaya. Jadi Allah itu sendiri adalah cahaya. Kalimatnya Allahu nurus samawati wal ard. Bukan Allahu yunawwirus, tapi Allahu nurun, kan gitu kan. Allah itu sendiri adalah cahaya. Jadi tapi jangan bilang bahwa Allah adalah cahaya. Allah bisa mewujud sebagai cahaya kepadamu. Tapi Allah bisa mewujud dengan apa saja, menjadi apa saja. Nah, asal usul segala macam. Jadi gini, nek kon istana Nabi Sulaiman itu sak taman-tamannya, sak lingkungan istana Nabi Sulaiman itu dibikin persis seperti bentuk alam semesta. Galaksi ini ono 37. Saiki NASA hanya baru tahu 5 atau 6 galaksi. Awakmu ro piro galaksi? Andromeda, Milky Way, Bima Sakti ngono to. Hanya 4 atau 5. Dulu kita nenek moyang kita itu sudah tahu ada 37 galaksi. Dan Nabi Sulaiman sudah menggambarnya secara arsitektural di istananya. Jadi istana Kanjeng Nabi Sulaiman itu berangkai-rangkai seperti alam semesta berangkai-rangkai di mana Allah duduk di atas arasnya kan gitu. Kok canun roh Nabi Sulaiman wis tang, kapan-kapan tak jarono. Aku enggak percaya. Nek saiki aku dikon buktikan secara ilmiah ya apa wong gak ono sing roh kok. Jadi Allah memancarkan cahaya yang tidak berupa seperti ini. Misalnya awakmu dari gak roh dadi roh iku cahaya. Gitu, dari gak iso nrimo cahaya. Dari wesu ana sego teko cahaya, betul enggak? Jadi cahaya yang dari Allah itu adalah segala macam gejala dan fenomena yang dikandung oleh alam semesta ciptaannya itu. Misalnya wenih kok deleh lemas yang gak cocok, gak cukul. Ya, tapi itu berarti tidak mendapat cahaya. Dan bahkan saya menyimpulkan di drama besok itu, Allah itu tidak pernah menciptakan kegelapan, Allah hanya menciptakan cahaya. Iki ya ojo percaya tapi rek, gak dasare, gak sanate, gak kepustakaane, gak referensine. Iki mek omongane sudup aja. Tapi cahaya itu Allah itu tidak pernah menciptakan cahaya dengan logika gini. Yang tidak pernah menciptakan kegelapan. Yang disebut kegelapan adalah ketika engkau menolak cahaya. Jadi kegelapan adalah cinta yang ditolak. Ya, arek-arek itu seneng temen ono kanca makian dilirik terus begitu dinyatakan lewat WA ditolak. Wah, peteng dedet. Ya tak? Jadi kegelapan itu adalah cahaya yang ditolak, cahaya yang ditutupi.
Jadi ada macam-macam deh, hidup itu begitu luasnya maknanya. Jadi jangan suka bertengkar karena semua kebenaran yang ada pada manusia itu sifatnya dhonni, persangkaan saja. Itu batas saja dari pikiran dan logika atau prosodia gitu ya. Tapi kenyataannya jauh lebih dalam, jauh lebih luas, jauh lebih hebat daripada yang kita pikirkan atau yang kita sangka, gitu ya. Terus kedua, dari Mas Rian Gudo, kejelekan kita atau aib kita itu apa? saya kan ada tidak batasnya? ngomong kejelekan saya. Kon tak dudu elekku semaput kon. Aku elek nemen rek, cuman gak tak duduno, tak singitno. Yang saya omongkan kepada Anda adalah ketersesatan Anda kepada saya. Saya tidak ngomongkan kejelekan saya loh. Saya cuma ngomong saya itu tidak ahli, saya itu ibarat hadis doif. Doif kan tidak jelek. Dan saya tidak menggunakan kejelekan saya. Nek kon tak dudui elekku, nemen rek, nemen. Sa elek-elekmu cek sak kuku ireng elekku. Aku elek nemen. Cuman yo gak tega nang awakku dhewe kate ngomong nang awakmu gitu loh. Dadi Mbak Novia itu yo kapusan karo aku. Kapusan. Aku jane elek nemen ya. Cuman ada sistem budaya dan maintenance untuk memperingan kejelekan saya itu gitu. Ini jane aku elek nemen. Tapi kan tadi saya enggak ngomong elek saya. Saya cuma ngomong Anda jangan tertipu oleh saya. Saya ini tidak saya ini ilegal. Saya ini inkonstitusional, saya ini tidak valid. Saya itu tidak solid, saya itu tidak kompeten, saya tidak ekspor, saya tidak memenuhi syarat untuk Anda percaya. Kan gitu kan, di bidang apapun saja, agama, ilmu sosial, kenegaraan, tasawuf, kesenian, kebudayaan dan seterusnya. Saya tidak memenuhi syarat untuk dipercaya oleh Anda semua. Nah gitu, aku gak ngomong elek loh. Saya menyelamatkan Anda, jangan tertipu oleh saya. Gitu lah wes kurang ya apa? Dan aku ridho kok, dadi wong gak tepak ngono iku ridho aku. Aku gak payu di Indonesia ridho. Aku dielek-elek wong aku ridho, gak masalah aku. Gak masalah belas. Gak masalah. Itu tidak membuat saya stres, tidak membuat saya sedih, tidak membuat saya marah, tidak membuat saya apapun. Karena saya tidak bisa diapa-apakan oleh manusia. Perasaan saya, hati saya tidak bisa dibolak-balik oleh manusia. Bahkan saya tidak punya masalah sama iblis. Saya tidak punya masalah sama setan. Pak Wesa, bilang ya apa? Yang punya masalah itu setan sama saya. Dianjuk ada iki apa-apa no gak kena ngono deh. Iblis itu punya masalah sama saya. Tapi saya tidak punya masalah sama iblis. Dan saya tidak perlu ngapa-ngapain nama iblis. Sikap saya sudah tegas kepada iblis. Jelas kayak gitu dan saya istiqomah sampai kapanpun terhadap iblis. Aku juga gak kepingin mateni iblis, goblok mateni iblis itu. Kalau potensi iblis bisa kita halangi untuk tidak masuk kita, tapi mateni iblis itu goblok. Karena iblis itu sudah tanda tangan kontrak sama Allah sampai hari kiamat, betul enggak? Jadi gak mate-mate. Jadi ketika apa-apa no gak iso, kok pedang gak iso, kok tunjuk gak iso. Jadi saya juga tidak punya masalah untuk tidak membunuh iblis, aku gak masalah. Mulanya aku kalau jin barangnya gak kejem toh, gak lalu bunuh botol, gak terus aina matakunu ya ibukumullah, gak. Makanya jin sama saya baik. Makanya drama besok itu tanggal 16 itu semua nama-nama pemainnya itu nama jin. Semua nama pemeran di dalam drama itu adalah nama-nama jin dari Banyuwangi sampai Merak, Jupuk situ-situ. Itu pun masih belum lengkap. Ono sing teko Magetan, ono sing teko Jember, ono sing teko Madiun, ono sing teko Parangtritis, ono sing teko Grobogan, ono sing teko Kendal, tak jupuk kabeh jenenge. Dan aku khawatir kok jinir atau muring-muring nang arek-arek wis tak kei benteng, wis tak kei apa jenenge rapalan, cek engko nek kon ditekani karo yang bersangkutan kon utawa ngene nek kon diparani jin sing jenenge digawe di drama iku kon ngomong Mbah Nun cukup. Mbah Nun ngono ae. Dadi nek kon ngalami apa-apa Mbah Nun ngono ae. Sapa roh jine terus rada sungkan gitu loh. Bukan wedi loh ya. Bukan wedi loh ya. Aku gak mengatakan jin takut sama saya, sungkan. Wong aku ya gak tau ngelek-elek dhek. Aku gak tau nyentak-nyentak. Ono arek kesurupan gak tau, pergi kamu. Siapa namamu? Gak tahu aku. Gak tahu aku. Tak lus, selalu tak lus kon melok aku ya rek ya. Sakno arek iki gitu loh. Melok aku iki. Gini. Tak kon tak
penuhi njaluk apa wae kejaba sing dilarang Gusti Allah. Lah beres ta Mas. Dengan kalimat kejaba sing dilarang Gusti Allah kan aku enteng dadine. Tapi njaluk apa tak kei jin niku. Tak kei. Apa sak karepmu njaluk apa? Njaluk presiden 3 periode tak kei. Njaluk tak kei. Artinya saya tidak pernah bergaul buruk dengan makhluk lain. Maka saya juga tidak punya masalah sama iblis, sama setan. Tidak pernah. Jadi mereka juga menurut saya ya sungkan karo aku lah. Wong ngene iku aku mulai nang Jogja iku oleh WA teko jin-jin cak matur nuwun wau ilmune ten Padang Bulan ngono iku. Gelek aku oleh SMS teko jin-jin iku. Ya WA barang kaya kon duwe WA. Ngono ya Dik ya. Jadi yang kedua tadi berarti Sudah yang cukup ya. Kemudian yang ketiga dari Mas Nur Majid, doa pangestu dan nama untuk anaknya, calon bayi. Berarti belum lahir ya? Ya Khalik ya Bari ya Musawwir. Ya Khalik ya Bari ya Musawwir, ya Khalik ya Bari ya Musawwir. Allah yang menciptakannya, yang membuatnya ada, Allah yang membentuknya dan menatanya, dan Allah yang akan memperindah kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ya Khalik ya Bari ya Musawwir. Ngono ya. Erek, ya Khalik ya Bari ya Musawwir. Allah yang menciptakannya, Allah yang menatanya, dan Allah yang memperindahnya. Ngono ya, cukup ya. Lu yang ganteng timbangane awakmu. Mulane dek engko lahir nangis. Apa sebabnya anakmu lahir ku nangis? Kaget lu kok bapakmu koyo ngono. Lho ngono kan iku karo to. Kae terus saiki nek bayi nangis iku mergo kaget ndelok bapake. Wah kok bapakku dapure koyo ngono, nangis dek. Wah ngono. Ah, muga-muga awakmu disenengi anakmu dadi engko anakmu lahir guyu. Top. Senenge arek-arek tak guyoni. Ngono iku antara guyon karo temenan lho, Rek. Antara temenan karo guyon. Sing disak karepmu kon diwolak-walik. Berikutnya. Dari Zaki, antara wahyu, mauna, ilham, itu bagaimana? Itu juga bukan software? rumus baku atau qot'i dari Islam. Itu kan cara saya melihat. Dan itu sifatnya kualitatif. Sehingga Anda tidak bisa mempertanyakan mana nasnya. Gak ono. Nasrul ilah ono, nasrulillah. Tapi nasnya itu tidak ada. Itu kan cara saya melihat dan saya menemukan bahwa ada kualitas yang namanya wahyu, ada kualitas yang namanya karomah, ada kualitas yang namanya maunah, ada kualitas yang namanya ilham. Sebenarnya semua sama wahyu juga. Cuman kualitasnya berbeda. Sehingga misalnya nih, awakmu kepingin aku tak nang kafe iku lak wahyu sih, Rek. Iku lak sing ngongkon ana sing ngongkon ta iku. Aku tak rono ae, aku nang Padang Bulan, aku tak rabi karo iku, itu kan wahyu kan. Cuman tidak bisa disebut wahyu karena kualitasnya belum memenuhi syarat sebagaimana yang diterima oleh para nabi jelas ya. Tapi nek ditututi ngono jane ya gak cocok. Lho wong tawone dikai wahyu kok. Wa auha ilan nahli. Ya di Quran. Coba cari. Wa auha ilan nahli gini. Jadi wong tawone dikai wahyu kok. Anggitmu rek kok nek ndelok manuk jejer mubeng-mubeng 100-200 manuk. Iku sing nyetir sapa iku? Iso ta manuk mengorganisasi diri untuk wong saiki arek barise kemeruyu gak karena iki manuk iso. Iwak lho beribu-ribu ikan to, bareng ngene iki to. Sapa sing ngongkon itu? Itu kan kualitas wahyu kan. Ya. Cuman tidak secara resmi dan akademis disebut wahyu karena tidak padat. Itu sifatnya relatif atau ijtihadiyah gitu ya, Dik ya. Ngerti ya maksudnya ya? Niku Mbah, lebih saya tidak menanyakan nasnya tapi menanyakan bagaimana mengupgrade software kita agar Supaya Anda mendapat kualitas yang lebih tinggi. Nggih. Ya kalau itu ya rumusnya default saja. Semakin engkau bersih hatimu, semakin engkau konsisten atau istiqomah akhlakmu kan gitu kan. Semakin engkau meningkatkan kekhusyukan komunikasimu dan atau silaturahmimu dengan Allah, maka Allah pasti kasih peningkatan pada hidayahnya kepadamu kan gitu. Pasti. Ya ngono iku tok.
Tapi untuk mengukur aku iki wis konsisten ta gurung, aku iki wis meningkat ta gurung gak iso, Dik. Gak iso. Jadi ojo kepingin iso. Nek sing iso iku mek Gusti Allah tok. Kene iki yo gak ero. Kene sak ruruhe janjane yo gak ero. Sing ero temen iku Gusti Allah. Jadi awake dhewe iki ojo nututi sampai roh temenan iki gak ono. Alah, jane kon gak ero kon iku jumlah rambutmu gak ero kok. Iku sing ndukur tok gurung sing tengah. Bayangno masuk kon ngitung karo kok jabuti cerak-cerak. Di pengajian liyane gak ono yang ngomong ngene-ngene iki ya. Tapi gitu deh ya. Jadi kita pokoknya husnudzon aja. Mudah-mudahan manusia itu hidup di dalam langit yang namanya mudah-mudahan. Kalau di Ma'iyah biasanya jadi ada manusia itu hidup di 3 langit. Langit harapan, langit kenyataan, harapan, kenyataan, di langit harapan, keyakinan dan kepastian. Awakmu gak bisa nang langit kepastian. Jadi tidak ada satu kata pun darimu, dariku, dari siapapun yang makhluk Allah yang berposisi atau berkualitas kepastian, tidak ada. Semua itu dhonni. Makanya saya hanya baca Al-Quran dan tidak baca buku apapun yang lain. Kenapa? Karena kalau Quran itu qot'i, pasti benar, pasti hidayah, pasti benar, pasti baik, pasti bermanfaat dan seterusnya. Tapi nek buku liyane iki gurung mesti dhonni semua. Buku apa ae? Semua dhonni. Maka yang qot'i cuma Allah. Kalau ayat Allah wis beres wis mesti. Mulane aku ana apa-apa ya ndeloke ndek Quran. Aku biyen dadi dukun di Australia rek. Wong antri kok sambat macam-macam lorone probleme gitu tak wudu. Terus mari wudu salat 2 rakaat, terus salat sunah apa pas maghrib ya salat maghrib. Semarang njuk Quran masing-masing wis mari ngono meremo maca Al-Fatihah ping 3 terus bukaan ngawur ae set gitu. Kon oleh halaman piro? Terus tak waca halaman yang dia dapat itu 2 halaman toh. Terus aku iki kon keloro iki ngono aku. Nah, solusinya iki ono obat iki di halaman yang sama atau di halaman berikutnya. Karena saya kalau Quran kan qot'i, mesti mutlak. Kalau buku yang lain tidak mutlak. Hadis saja ada kelemahannya yaitu pada periwayatannya. Kon saiki mulai tuh Padang Bulan misalnya masing-masing cerita nang koncone di kampung dia kan sisi-sisi ceritane. Ono sing cerita Cak Nun mang ngomong taek karo silit barang. Ono sing ngomong wah mang ono donga nyar gitu ya. Perhatian Anda masing-masing berbeda-beda. Maka perawi hadis juga berbeda-beda. Ada yang ngelihat A-nya, ada yang ngelihat B-nya gitu. Maka hadis itu tidak sempurna juga karena yang menginformasikannya juga tidak sempurna. Meskipun Rasulullah sempurna gitu ya. Nah, itu bedanya dengan Quran. Maka aku pokoknya Quran wis. Bahwa aku tidak diakui sebagai mutadabbir, sebagai mufasir. Lah apa kadek ngenteni menungso ngakoni aku. Urusan kuwi mek diakoni Gusti Allah tegak kok. Gitu ya, Dek ya. Oke, berikutnya ada. Mas Rudin Bojonegoro beberapa kali mengalami banyak hal dan saat ini ingin minta doa restu Mbak Nun untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Sebenarnya di Ma'iyah sudah sering saya transfer bermacam-macam wirid, doa, zikir dan seterusnya ya. Jadi tolong itu diakses. Bisa Anda ke caknun.com atau Anda menghubungi Kadipiro, menghubungi Mas Lutfi, terus Mas Lutfi bisa menghubungi Jogja gitu ya. Karena sebenarnya semua kemungkinan wirid itu sudah saya sediakan semuanya. Dan saya tidak selalu ingat semuanya gitu ya. Tapi saya kira misalnya yang tadi Yuli mau bawakan tadi ya, wakafabillah ya. Jadi aku njaluk sepuro ya karena saya bukan kiai apa meneh kiai besar ya. Saya bukan imam apalagi imam besar ya. Imam besar kan di Petamburan. Aku lan di Menturo. Jadi aku imam tok ae gurung karuan aku. Oh nek Menturo iki ngimami rada suwe titik di paido karo arek-arek. Wadduha wal laili idza wadowo rek ngono. Sing mburi ngono. Wadowo iki rek ngono. Sing makmum lho, ana ndek kene ngene iku. Khutbah iki ngene.
kedawan iku utahe. Dikene ngono ae Menturo iki. Jadi aku kene gak mungkin dadi imam, gak mungkin dadi kiai Menturo kok. Bupati Rene ya dibantah, kabeh dibantah. Mulanya tidak pernah ada kiai besar dari Jakarta yang pengajian di Menturo. Tidak ada Zainuddin MZ, tidak pernah Hakim, tidak pernah. Pokoknya sindik ini ya ngene iki model sing paling pol sing wani Rene iki ya mek Gambus Misri kan gitu kan. Nah, jadi Mas nanti saya belum bisa jawab sekarang, tapi saya kira saya sudah pernah ngasih banyak sekali wacana-wacana. Atau cari Mas Helmi di atau lewat canun.com ada email atau supaya tepat sesuai dengan kehendak Allah gitu ya. Kan rumusnya supaya hidup kita itu persis seperti yang Allah kehendaki gitu kan. Nah, itu dari wakafa bila ya bisa rodi misalnya Allah kan rodi itu billahi robba wabil islami dinan ya. Itu kan boleh kita ijtihadi. Wakaf apa? Rodi itu billahi robba. Warodi itu billahi qadira. Warodi itu billahi adla. Warodi itu billahi hakim. Itu kalau Anda sedang mengalami masalah-masalah yang butuh keadilan. Kan gitu. Ada banyak sekali. Kalau wakaf bila kan sampai ada hayyan wa qayyuman toh. Yulia. Oke, itu aja sekarang kita dengarkan bersama sampai napalno iki ya wis dadi insyaallah Mas. Nanti tambah ini aja. Ayo kita bawakan teman-teman Lumut Samudra. Wakafah. Ngono ya. Cek 1, 2. Sallu ala Nabi Muhammad.